Secara langsung aja, jadi konsep kami yang ada di developer properti syariah ini adalah ingin membumikan untuk yang saat ini adalah 1 juta unit properti syariah di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Awalnya itu berangkat dari keprihatinan kita melihat saudara seiman kita Muslim, tetapi apa yang dijalankan adalah konsep-konsep yang bukan Islami. Itu rakyatan sak pacul, rong pacul, ditandai, ditengeri, disekseni kita semuanya, gantian sana, gantian sini, jalan-jalan lagi sambil menikmati suasana di Purbosuman yang indah ini. Bayangkan sekarang mungkin masih kira-kira kerso guys, gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi bahagia, saya berbangga kepada panjenengan semuanya. Jazakallahu khair, syukran katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, sahabat saya Gus Nasir Almadi yang sudah memaparkan skema syariah itu begitu mudahnya, begitu simpelnya, gampang banget, nggak ada BI checking dulu sebelum saya mengenal syariah. Kalau mau utang bank itu harus nyiapin pajak, kartu bayar pajak itu apa namanya? Apa mas? NPWP, harus punya NPWP, kemudian ini harus penghasilannya sekian, di BI checking lama banget, ribet banget. Nah, itu membuktikan bahwa sesuatu yang datang dari Allah itu pasti simpel, mudah dilaksanakan. Ciri datang dari manusia itu pasti ribet banget. Contohnya apa? Itu tadi skema syariah itu simpel banget, nggak ada BI checking, nggak ada NPWP, nggak ada denda sita dan segala macamnya, simpel. Tapi kalau manusia yang bikin aturan, orang contohnya mau nikah nih, orang mau nikah itu kalau sesuai syariat Islam asal ada mempelai laki-laki, perempuan, ada mahar, ada wali dari perempuan, ada saksi, sudah jadi sah di hadapan Allah, sah. Tapi kalau kita ngikuti aturan manusia, masya Allah, kok raleh budale ngalor ngulon, kembar mayangnya wes mbok siapke borong, itu banyak banget dan ribet banget. Itu karena apa? Yang bikin aturan seperti itu manusia. Makanya kita enak, lebih gampang, lebih simpel dan lebih selamat kalau kita ikuti aturan Allah saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kan beruntung sekali nih kita kehadiran saudara-saudara kita dari Dewan Properti Syariah dari luar juga dong, supaya kita bisa sharing-sharing bagaimana perkembangan properti syariah di luar kota. Alhamdulillah untuk itu sudah hadir hari ini ada Ustadz Fuad. Ustadz, saya mohon waktunya untuk sedikit sharing dengan kita bagaimana, apakah gelombang syariah ini juga sudah menggelora atau menjalar di mana-mana? Apakah juga seperti itu kondisinya di luar kota? Saya mohon cerita dan kisahnya kepada Ustadz Fuad. Tafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiyati wal mursalin. Amma ba'd. Bismillah. Saya berdiri di sini nih sebenarnya kemarin tidak ada settingan apa-apa. Saya nggak tahu, Gus Nasir hanya mengundang bahasanya ada soft launching ya. Jadi di sini saya mau ngomong apa tadi sudah diborong sama Gus Nasir semua. Saya hanya menceritakan aja perkembangan untuk properti syariah yang ada di Jawa Timur khususnya dan nasional pada umumnya. Secara langsung aja, jadi konsep kami yang ada di developer properti syariah ini adalah ingin membumikan untuk yang saat ini adalah 1 juta unit properti syariah di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Awalnya itu berangkat dari keprihatinan kita melihat saudara seiman kita Muslim, tetapi apa yang dijalankan adalah konsep-konsep yang bukan Islami, konsep-konsep yang semua berasal yang tadi diberitahukan adalah konsep dari manusia dengan sistem kapitalisnya
Jadi terutama pada yang muslim ini amat sangat tergenjat secara ekonomi, apalagi secara sosial. Seperti itu. Sebenarnya dengan adanya properti syariah sendiri itu kita bersyukur. Sebab apa? Di situ ada ladang dakwah tersendiri. Niatnya cuma beli rumah, tetapi apa yang didapatkan dari pembeli di situ mereka berubah busananya juga. Ini saya ambil contoh Pak ya. Jadi saya ambil contoh yang barusan terjadi di Malang itu. Pada awalnya pembeli itu datang pakaiannya apa istilahnya, press body, terus roknya di atas lutut. Nah seperti itu, awalnya datang seperti itu. Ya bagi staf yang menjual di situ merasa kaget juga. Apa nggak salah masuk ke hunian kita yang konsepnya seperti ini, seperti itu. Pada saat masuk, beliaunya memang serius ingin membeli rumah. Tetapi dari teman-teman itu tidak langsung menolak, tapi mencoba masuk untuk menyadarkan dari cara berpakaian seperti itu. Tapi alhamdulillah dari hasil itu si pembeli ini tidak mundur, malah tetap maju. Hari berikutnya datang memakai bajunya itu sudah beda 180 derajat, menutup semua auratnya, dan kalau tidak salah malah membelinya bukan angsur lagi tapi langsung cash. Seperti itu. Itu yang salah satu contoh yang saya dapat informasi dari teman-teman Malang. Kalau saya sendiri, posisi perumahan saya ada di Tulungagung dan Kediri. Kebetulan kalau yang di Kediri saya juga bersedekah dengan Gus Nasir. Dan insya Allah di Blitar juga akan berdiri juga. Jadi sebenarnya kita untuk yang di daerah Jawa Timur ini, masing-masing wilayah itu memang berusaha untuk mewujudkan hunian itu sebagai ladang bisnis ya, tetapi yang terpenting adalah ladang dakwah juga. Jadi untuk unsur properti syariah itu seperti itu. Jadi kita tidak hanya berpikir sebagai bisnis, tetapi kita berpikir di hulu dan hilirnya halal. Jadi prinsip kita, bisnis bukan sekedar untung rugi, tapi surga neraka. Itu saja yang bisa saya berikan tentang properti syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah siap? Oh belum? Siap belum? Baik, demikian tadi sambutan dari Ustaz Fuad, alhamdulillah, yang sudah menceritakan bahwa perkembangan properti syariah tidak hanya begitu menggelora di Ponorogo saja, tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia dengan target 1.000 rumah, 1 juta rumah dengan skema syariah. Mudah-mudahan ini benar-benar sebuah gelombang yang menyejukkan untuk umat Islam. Keren banget ini. Dan saya pengen sebenarnya ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Ibu semuanya. Ada kesempatan waktu beberapa saat. Minimal 10 unit, 10 proyek yang sudah terbangun, dan ada yang bahkan bergaransi 2 tahun. Apakah hanya itu? Tidak. Kemarin rumah perumahan yang di Setono Mbak Atika ya, sudah jalan 5 tahun. Ada sedikit-sedikit apa problem di perumahan, mereka datang. Jadi kita memang nggak mau tinggal selesai sudah, ya sudah dada, enggak. Tapi ketika ada problem saluran atau mungkin sanitair atau mungkin yang lain-lainnya, kita masih menerima kok diajak bicara-bicara. Terbukti 5 tahun end user masih baik ya Mbak ya, untuk apa bicara-bicara dengan kita. Pak, Ibu, ini ada problem seperti ini, ayo kita cari solusi. Dan kita nggak kita tinggalkan, nggak kita diamkan. Ini bukti perumahan kita ini benar-benar rumah, bukan rumah-rumahan. Karena identik perumahan itu kan rumah-rumahan.
Ya, dan oleh karena itu, ayo kita buktikan perumahan kita ini terbukti dari sisi konstruksinya saja itu sudah luar biasa. Jarang yang pakai seperti kita. Apalagi cornya nanti itu kita rapat lantai kerja itu udah dicor. Suppliernya dari Mas Dion Hadid Ciptaguna. Berdiri Mas. Serah terima kunci atau sejak dikerjakan garansi Setelah terima kunci. Jadi ini ada surat tanda serah terima bangunan ya, STB. Kita serahkan, Pak, ini tolong dicek atapnya, temboknya, lantainya, gentengnya, semuanya selesai, tolong dicek. Oke, dalam kondisi baik, ayo kita tanda tangan bersama. Setelah selesai kemudian disebut berlaku 1 tahun. Seperti itu. Oke, tadi antum juga cerita tentang kelebihan dari konstruksinya yang mempunyai banyak kelebihan. Yang saya mau tanyakan, boleh nggak misalnya para end user ini ikut mengawasi selama proses pelaksanaan supaya mereka yakin betul, oh ini berarti sudah sesuai spek yang ditawarkan. Ahlan wa sahlan, semen los, semuanya los. Apalagi dengan tiap hari datang ke sini sangat gembira sekali, syukur-syukur bawa jajan. Ya alhamdulillah. Jadi boleh ya ikut mengawasi ya. Soalnya ini memastikan bahwa spek yang dijanjikan itu sesuai dengan apa yang diterapkan. Apa yang kita sajikan di akad itulah yang memang kita laksanakan. Bahkan dalam beberapa hal kalau memang kita pandang itu memang kurang kuat padahal sudah sesuai standar, ya kita kuatkan. Itu janji kita bahwasanya kita memang benar-benar membangun perumahan. Enggak hanya syar'i secara akadnya, tapi syar'i secara konstruksinya. Jadi benar-benar nggak ada fitnah, nggak ada pencurangan, karena end user bisa mengawasi sejak gali pondasi sampai masang atapnya ya. Sampai serah terima. Itu kontraktornya Pak Tarno berdiri Pak Tarno. Ya. Kesayangan kita ini. Garap di Al Khair juga ini. Di pondok kita. Insya Allah dikawal benar dengan baik. Oke, seperti itu. Untuk yang mau disampaikan silakan. Jadi tadi saya ikut promosikan nih di Mas Dion ini adalah beliau yang menyediakan berbagai besi yang digunakan untuk konstruksi gedung nasir. Outletnya, showroomnya bisa Anda dapatkan di sebelah selatan perempatan Jenes ya, Mas Dion ya. Tengok ya, selatan perempatan Tengok itu ada outlet beliau, ada showroom beliau. Jadi kalau mau ada workshopnya. Jadi kalau mau bangun rumah sendiri atau mau bikin sesuatu, nggak perlu ngerakit sendiri, beli udah jadi, tinggal pasang. Dan itu lebih murah, lebih kuat karena dikerjakan oleh ahlinya. Seperti itu. Sekaligus juga dari DPS ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, kita juga mau bikin 1 juta unit itu di Ponorogo ini sedang berburu. Ini DPS tes 1 ya. DPS ini sudah punya namanya wahana wisata seluas 15 hektar di Bandung. Ada Dreamland di sana. Semua wahana-wahana bisa dinikmati. Wahana berkuda, mana anak-anak playground dan semuanya sudah ada. Dan saya sedang ancang-ancang ini. Sudah ada beberapa tawaran. Saya mau juga bikin di area Kebel. Ada tawaran 25 hektar. Di sana apalagi yang kerja di sebelah sana itu ada dari Kelurahan Talun itu. Pak Talun dengar ya? Ya itu dengar teriak itu. Ya, kita mau bikin wahana wisata di sana dan kampung produktif karena terkenal Ponorogo juga durennya. Kita nanti bikin kafling produktif. Jadi mungkin sekitar 6 kali 10 itu ditanami duren yang kualitas ekspor. Orang-orang bisa beli, bisa akses ke sana. Orang-orang bisa membelinya. Kemudian juga ada bungalow, ada bungalow, ada villa, ada juga wahana wisata, lengkap semuanya, roller coaster. Nah, ini investor mulai percaya dengan skema syariah. Karena apa? Ternyata aman, syar'i, dan menguntungkan. Sesuatu yang menarik, apalagi ternyata investor-investor ini itu bahkan dari kalangan non-muslim. Artinya ini adalah Islam mempunyai sebuah skema kehidupan yang mana mengatur juga dalam urusan-urusan yang sifatnya adalah wisata pun juga diatur. Nah, apalagi di samping saya juga ada Pak Yai Imam Solikin itu yang sedang berbicara. Saya disupport sekali sama beliau untuk melaksanakannya dan berburu hunting lahannya. Alhamdulillah sudah mulai ada tawaran-tawaran. Ada 10 hektar, ada yang 15 hektar, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, gambarnya seperti itu. Ada lagi Ustaz Yusuf. Sangat murah dibandingkan dengan skema-skema ribawi. Karena apa? Kita tidak ada istilahnya itu angsuran pertama, tidak ada namanya administrasi KPR, tidak ada ini dan itu.
itu dan ini tidak ada Jadi sebenarnya. nggak ada biaya administrasi di Insya Allah tidak ada. depan, Ya nggak sudah, ada itu saja. biaya provisi nggak ada ya. Betul, mungkin kalau ada yang beberapa hal yang lain yang masih ada karena negara kita masih mengenakan skema pajak. Ya, ayo kita berbagi saja lah, pajak jualnya kita, pajak belinya panjenengan. Kalau AJB, akta jual beli ataupun balik nama, nggak apa-apa lah, kita kasih, kita yang menanggung ya. Baik, sepertinya persiapan sudah Oke. dilaksanakan. Saya izin lanjutkan acara, guys. Boleh. Bahan yang sedang dikerjakan ini, dan untuk para end user yang sudah siap-siap menempati ini, dan untuk itu kami mohon berkenan kepada Kiai Haji Bambang Sudarsono untuk berkenan memimpin doa. Tafadhol Yai. Iya. Oke, izinkan saya juga ikut mendominasi acaranya guys tadi ya, bareng-bareng. Dimohonkan kepada end user yang ada yang hadir sini dari Mas Freddy, perwakilannya ada. Monggo kulaturi minggah datang panggung Ibu. Mbak, monggo siapa salah satu atau dua-duanya? Nggak apa-apa, monggo. Ayo. Oke. Kita silakan. Kemudian dari Mas Rizky. Karena itu kepada Romo Yai kaula sunaken doa aman untuk perumahannya, lancar bagi yang menggarapnya, lancar semuanya, rukun tentrem dengan para tetangga. Kula nyuwun panjenengan iringi doa. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi siang hari ini kita bertemu muka bersilaturahim. Mudah-mudahan acara memulai bangunan untuk kita tempati ini Allah turunkan keberkahan baik urusan dunia kita maupun akhirat kita. Allahumma amin. Karena dengan syariah, alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah kita dengarkan bagaimana syariah. Memang syariah itu adalah diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Hanya manusianya kadang-kadang belum siap. Orang Islam sendiri belum siap. Padahal Allah yang maha mengetahui yang telah lewat dan yang akan datang. Kita dengan adanya dimulainya yang berani untuk terjun di dalam syariah, usaha mereka itu selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Urusannya digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dimudahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan kita memang salimna min afatid dunya wa min adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima. Jadi ujian, karena hidup ini tidak lepas daripada ujian. Niat kita semoga apa yang direncanakan ini semuanya tercapai, dan ini bapak-bapak yang sudah membooking ini Pak. Ya mudah-mudahan idam-idaman Bapak terwujud dengan selamat dan barokah. Ala hadzin niyah wan niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan apapun yang kita harapkan dari Allah, kita mohonkan dari Allah, mendapatkan ijabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala uli ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan naimin,
حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأخوينا ولأخواتنا ولجداتنا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا يا الله حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل أسير اللهم يا ميسر كل أسير اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف يسر علينا يا الله يسر عليهم يا الله كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير حاجاتنا إليك يا الله كثير hajat kami ya Allah kepada Engkau kasir banyak sekali ya Allah wa anta rabbuna ya Allah wa anta rabbuna ya Allah alimun bina wa basir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin anzilna ya Allah munzalan mubarak wa anta khairul munzilin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah irhamna ya arhamar rahimin Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'ah Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'ah Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'ah waj'alna sababan liman ihtada hasbunallah lima ahammana hasbunallah liman adana hasbunallah liman hasadana hasbunallah liman makara bina hasbunallah min jami'i khalqi hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab Allahumma rzuqna husnal khatimah Allahumma rzuqna husnal khatimah wa la tarzuqna illa husnal khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakallahu khair kepada Kiai Bambang.
Dan perlu diketahui bahwa beliau ini sebelum mengabdikan hidupnya untuk umat dengan mendirikan pondok, beliau ini adalah duta besar Indonesia untuk Pakistan. Cek untuk Pakistan dulu ya. Lama sekali, akhirnya beliau kembali ke Indonesia dan mengembangkan diri sebuah pondok di Jimbe. Cuman antum lama nggak ngundang saya, Tat. Lupa ya. Nanti malam. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan lakukan prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Satrio dan Bapak Agung untuk berkenan bergabung ke atas panggung. Pak Agung, mana Pak Agung? Selanjutnya akan dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng, simbolis aja bahwa hari ini dimulai dilaksanakannya pelaksanaan pembangunan Grand Kusuma Purwosuma. Selanjutnya potongan akan diserahkan kepada Kiai Bambang Sudarsono. Tumpeng selanjutnya secara simbolis, Bapak Agung silakan bergantian sama Pak Satrio biar cepet ya. Potongan berikutnya ini akan diserahkan kepada Komisaris Utama Kiai Gus Haji Nasir Almadi untuk menerima potongan tumpeng berikutnya dari Bapak Agung. Gus Nasir silakan berkenan kembali ke atas. Monggo Mas Dian, Mas Satrio lanjut terus Mas Satrio, selesaikan. Monggo Mas Agung dilanjut. Dan Pak Dian akan menyerahkan secara simbolis kepada Mas Dian perwakilan dari Bapak Riza untuk menerima tumpangan berikutnya. Kemudian dari Bapak Agung akan menyerahkan potongan tumpeng berikutnya kepada Pak Angga. Silakan Pak Angga. Oke, secara simbolis akan diserahkan kepada Bapak Angga. Mas Rizky, ya Mas Rizky. Mas Rizky ini dulu saya kenal pertama masih sekolah loh. Kok sekarang sudah bawa gandengan dan imbuan, dia cerita nih. Kesannya tua banget saya. Baru nyadar saya bukan Nun. Oke, dari Bapak Agung akan menyerahkan untuk keluarga Mas Freddy. Foto dulu ya. Silakan difoto. Foto bersama dulu Pak Agung. Sudah? Para wartawan, liputan dari CTV sudah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Silahkan berkenan kembali ke tempat. Alhamdulillah, acara simbolis pemotongan tumpeng dalam acara soft launching and groundbreaking Grand Kusuma sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus menambah kelancaran dari segala usaha yang ada di sini dan untuk kita semuanya. Dan acara selanjutnya, karena kita juga sudah cukup siang, kita akan istirahat sejenak. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan tadi konsumsi nasi kotak untuk boleh dinikmati. Istirahat dulu beberapa saat.